platform kita ini terbagi jadi 4 pilar besar. Kita basically melakukan fungsi democratizing analytics, artinya analitik ini kita buat semudah mungkin. Artinya untuk analitik sendiri kita memang dari sisi user kita yang pakai Alteryx adalah orang-orang yang mungkin duduknya di business user. Jadi bukan platform untuk IT atau data analis karena ini sangat mudah digunakan. IT dan data analis juga bisa menggunakan ini, tapi peruntukannya lebih ke di business user karena bentuknya drag and drop. Kita low code and no code tools bisa digunakan lebih dari sisi business user untuk use case mereka dari sisi bisnis. Kemudian kita secara platform sendiri sudah embedded dengan AI. Kita ada fungsi yang kita sebut mungkin mirip-mirip sama Microsoft, namanya Copilot, tapi ini Alteryx Copilot. Di sini juga Alteryx bisa bantu untuk bikin workflow-nya dengan menggunakan prompt. Kemudian yang ketiga kita sudah enable untuk cloud, artinya untuk deployment sendiri kita bisa kembalikan ke customer. Apakah mereka mau deploy on top of cloud, mau itu di AWS, Google, atau di Alteryx Cloud, atau di any local cloud yang mereka punya, atau mungkin tetap mau on-premise, atau mungkin hybrid. Jadi kita benar-benar flexible deployment. Kemudian yang terakhir, kalau kita berhubungan sama big data, Alteryx ini sendiri adalah tools yang bisa membantu untuk membantu memproses data yang sebelum atau sesudah masuk ke big data. Untuk barangnya sendiri, platform kita sendiri ini bukan barang baru yang ada di market. Kita sudah hadir di market mungkin sekitar 27 tahun yang lalu. Kita start di US, jadi secara headquarter kita ada di US. Kemudian sampai saat ini kita sudah punya 8.000 lebih customer globally in the market, mulai dari retail, food services, consumer product, financial services, teknologi. Jadi all range of hampir semua range industri yang ada di global kita sudah banyak yang pakai Alteryx. Mungkin 48% dari top global 2000 company mereka rata-rata sudah pakai Alteryx. Memang untuk Asia sendiri, terutama di Indonesia, itu kita baru masuk mungkin di tahun 2017. Untuk saat ini kita sudah ada beberapa customer besar yang ada di Indonesia, contohnya seperti CIMB dan Gudang Garam. Nah, secara platform sendiri, kalau ditanya platform ini ngapain sih? Data messaging yang tadi, kemudian data engineering, data modeling. Nah, kalau dilihat di fungsi yang di tengah-tengah ini, yang dia ada di kolom biru, jadi basically kita melakukan fungsi data messaging di kita doing ETL. Jadi kita bisa ada fungsi ETL, kita ada fungsi cleansing, data prep, data blending, data enrichment. Kemudian kita bisa doing geospatial reporting. Dan kemudian yang tadi masuk ke mungkin fungsi data modelingnya, kita bisa ada fungsi AutoML, NLP, Natural Language Processing, sama data science. Jadi rata-rata calculations atau mungkin perhitungan yang sering dipakai sama customer kita untuk data modeling itu ada semua di Alteryx, dan bentuknya memang drag and drop, sangat mudah digunakan. Selama customer kita tahu bagaimana logic dari pemrosesan data tersebut, mereka bisa tinggal cemplungin data di data Alteryx, proses datanya, kemudian di-build data modelingnya. Basically kita platform yang agnostik, jadi kita benar-benar ada di tengah. Kita bisa bisa input dari berbagai macam data source, mau itu bentuknya dari data warehouse, dari application sekalipun kayak Salesforce, atau kita mungkin bisa dari file Excel atau CSV, atau mungkin dari RPA atau robotic processing. Kita bisa input semua, inject datanya ke Alteryx untuk diproses. Kemudian untuk outcome-nya sendiri, biasanya customer kita banyak yang pakai mungkin dashboarding tools yang modelnya kayak Tableau, Power BI, Qlik. Nah, itu kita bisa connect. Kita punya native connector. Untuk saat ini mungkin kita punya lebih dari 100 native connector. Rata-rata data source atau output yang dipakai sama customer kita punya semua. Oke, mungkin ini masuk sedikit ke offering kita yang baru. Jadi kita sebutnya Alteryx One. Kenapa Alteryx One? Karena kita mau coba masuk ke market dengan menggunakan satu single platform. Yang dulunya mungkin offering kita, kalau beberapa orang yang mungkin tahu di sini, dulu kita bentuknya mungkin per produk, ada yang Alteryx Designer, Alteryx Server. Nah, sekarang kita sudah bundle itu menjadi satu package yang mungkin secara package kita itu unified platform.
kita single license untuk akses cloud, on-prem, atau desktop apps itu di satu license. Kemudian kita bisa build automated workflow yang tadi menggunakan Alteryx Copilot. Kemudian kita juga bisa automatic end-to-end processing dari mulai data prepping, data blending, sampai ke insight-nya. Yang terakhir, kita juga punya fungsi governance yang mungkin nanti ini lebih di arah enterprise packaging. Jadi kita bisa scale workflow-nya untuk collaborations dengan tim lain. Kemudian kita bisa ada centralized governance yang mungkin biasanya di-manage oleh IT. Kemudian secara tools sendiri sudah ada compliance-nya. Oke, secara garis besar, mungkin saya nggak akan terlalu deep di sini. Jadi offering kita sekarang lebih ke arah Starter Edition, Professional Edition, sama Enterprise Edition. Starter Edition ini adalah lebih ke arah cloud deployment. Jadi untuk small team atau mungkin 1-2 orang yang mau coba fungsi analitik, basic data massaging on cloud. Nah, ini bisa pakai Starter Edition. Kemudian untuk Professional Edition lebih ke arah yang desktop base, on premise, ataupun ada kebutuhan cloud bisa juga di Professional Edition. Ini untuk lebih ke arah sudah masuk ke team collaboration, kemudian sudah mulai masuk ke data modeling. Jadi mungkin secara fungsi kalau saya ulang kembali, Starter Edition lebih ke arah data prepping, kalau Professional Edition sudah sampai data modelingnya. Kemudian Enterprise Edition lebih ke arah yang tadi collaborations lebih luas lagi, sudah ada data governance-nya. Di situ sudah ada fungsi Alteryx Server, di mana workflow yang tadi sudah dibuat oleh masing-masing user itu bisa dilempar ke Alteryx Server untuk digunakan oleh teman-teman yang lain di dalam satu organisasi. Mungkin kalau misalkan dari C-level mereka butuh untuk tarik reportingnya aja, nah ini bisa menggunakan Enterprise Edition. Nah, ini gambaran aja, mungkin nanti ini kita akan share ke teman-teman di sini. Cuma secara garis besar, balik lagi, Starter Edition adalah cloud version only, lebih ke arah untuk small team. Fungsinya untuk data prepping, data blending, atau data preparation. Kemudian untuk yang profesional, secara fungsi sudah sampai ke data modeling. Kita ada auto insight juga di dalam Professional Edition. Kemudian di Enterprise Edition yang sudah fungsi enterprise yang sudah lengkap. Oke, mungkin saya coba skip yang ini. Nah, ini mungkin secara offering kita punya yang namanya add-on untuk AI Builder. Jadi kalau misalkan kebutuhannya customer itu sudah kayak mereka perlu inject data dari PDF file, perlu computer vision. Nah, ini kita perlu add-on yang namanya AI Builder. Kita bisa doing text mining, assisted modeling, sama ada fungsi Gen AI juga untuk AI Builder. Balik lagi, ini secara garis besar yang tadi saya bilang, secara Starter Edition cuma ada fungsi basic, prep and blend. Professional Edition sudah mencakup hampir semua fungsinya, kecuali yang bagian bawah untuk analytic apps, private data handling, kemudian governance, connectivity, semua adanya di Enterprise Edition. Oke, mungkin itu perkenalan singkat dari sisi saya, karena ini kan hari ini sesinya lebih ke arah technical, jadi saya coba pass to Jessa. Jessa, silakan.